Selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Harrison MSI. Anyar Pak Harrison, nganyari. Anyar. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Promovendus yang sebentar lagi akan berbahagia. Amin. Sekarang belum. Ya. Sebentar lagi berbahagia. Baik. Saya tertarik dengan pernyataan Promovendus pada bagian akhir sekali tulisan saudara yang menyatakan bahwa penelitian ini memberikan celah untuk pengembangan teori lebih lanjut seputar motivasi kerja, kompetensi lingkungan kerja dan seterusnya. Itu adalah pernyataan terakhir di dalam disertasi ini. Nah, pertanyaan saya adalah seandainya saya adalah peneliti yang akan mengembangkan penelitian Promovendus ini, maka Promovendus akan menyarankan pengembangan apa yang bisa saya lakukan untuk penelitian ini. Baik, terima Mohon kasih. penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Harrison MSI atas pertanyaannya. Ya sebenarnya ini merupakan rahasia perusahaan ya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ini akan menjadi bekal Promovendus untuk mengajukan hibah-hibah berikutnya. Tapi karena itu menjadi pertanyaan dari Pak Harrison, maka bisa rahasia perusahaan ini dapat Promovendus jelaskan juga di sini. Apabila nantinya ini mendapat hibah, ya Promovendus akan menambahkan variabel servant leader. Ya. Nah, servant leader di intervening. Artinya bagaimana jiwa kepemimpinan itu dalam hal membantu dari karyawannya. Itu satu. Dan bisa juga ditambah dengan apa? Gaya kepemimpinan di variabel independennya. Jadi menghilangkan dari 4 yaitu kompetensi, kompensasi, motivasi kerja atau lingkungan kerja bisa diganti dengan variabel gaya kepemimpinan atau juga budaya organisasi. Nah ini akan kita lihat nanti datanya bagaimana budaya organisasi di perusahaan asuransi jiwa. Apakah itu nanti akan berpengaruh kepada kinerjanya? Karena kita lihat bahwa budaya organisasi di asuransi asing kok bisa baik, bagus. Apa sih menjadi budaya itu? Nah itu juga menjadi hal yang dapat Promovendus jelaskan, yaitu variabel yang dapat dilakukan mengganti itu adalah dengan gaya kepemimpinan, budaya organisasi atau servant leader. Selesai. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Ketua Sidang. Untuk selanjutnya yang terakhir, last question. Monggo Ibu Dr. Endah Budiarti MSI. Wis kepindho iki, gak betul anyar kok. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan selamat pada Pak Hardi sudah sampai tahap akhir perjuangan panjang yang melelahkan untuk menjadi seorang dokter. Begini Bapak, saya baca dari hasil penelitian Bapak, ya, perusahaan asuransi jiwa di Batam ini yang notabene kota industri mempunyai karakter ciri yang berbeda dengan kota lain. Hal ini tentu juga menciptakan suasana kerja bagi karyawan yang berbeda, motivasi kerja, lingkungan kerja yang berbeda. Dari hasil penelitian Bapak ini, pertanyaan saya ada 2, sederhana saja. Hasil penelitian Bapak ini atau model yang Bapak bangun ini, apakah bisa diterapkan pada sektor lain di kota lain? Dan yang kedua, kira-kira dari hasil penelitian ini, rekomendasi kebijakan seperti apa yang perlu dikembangkan oleh perusahaan asuransi di Kota Batam. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Dr. Endah Budiarti MSI. Dapat Promovendus jelaskan bahwa memang ya untuk menerapkan hasil penelitian ini di perusahaan yang lain untuk jangka pendek dapat dipastikan masih bisa. Karena apa? Karakteristik yang Promovendus dapatkan untuk jangka pendek ini dominan yang bekerja di perusahaan asuransi itu adalah kalangan dari ibu-ibu rumah tangga
dan juga kalangan yang berpendidikan selevel SLTA yang dominan. Nah, apabila dalam waktu yang singkat perubahan itu masih bisa digunakan untuk perusahaan asuransi yang ada di kota lain. Tapi untuk jangka panjang itu level tingkat pendidikan bisa saja berubah, ya, untuk karakteristiknya, ya, seperti apa mereka sudah mengupdate diri untuk menjadi sarjana yang bekerja untuk jangka berikutnya. Kan ada generasi kita yang terus saja berkembang dan juga terus aja punya teknologi yang canggih dalam hal melayani pada nasabah, maka ini bisa dilakukan penelitian lebih dalam lagi. Nah, terhadap apabila suatu kebijakan yang dapat disampaikan kepada perusahaan bahwa untuk pelayanan berikutnya itu dapat dilakukan melalui e-banking. Ini yang dapat Promopendus sampaikan kepada perusahaan. Cukup, nggih. Matur suwun, Benda. Oke. Dengan telah selesainya waktu tanya jawab dan untuk menentukan predikat kelulusan Promopendus, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAK Surabaya, saya skor selama kurang lebih 15 menit. Tim penguji meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Promopendus disilakan meninggalkan ruang ujian.